مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin, wal Habib Fauzi As-Sagaf, wal Umsam wa jami' Umi Salim wa muadzin Ustaz Luqman wal hadirin hadirat. Wa insyaallah ini malam penutupan sementara, insyaallah ba'da hari raya Idul Fitri kita lanjutkan lagi. Dan malam ini memang tidak membaca kitab, saya diminta menjelaskan penutupan terkait juga durusun wa fawaid, pelajaran dan faedah-faedah dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dikutip dari kitab As-Sirah Nabawiyah karya Dr. Ali Sollabi. Terlepas beliau di dalam beberapa pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah masih banyak yang mengkritik, banyak juga yang menerima terkait masalah akidah beliau, tapi kita ambil faedahnya saja, durus yang sangat baik beliau jelaskan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah beliau. Dan orangnya masih hidup sampai saat ini, sezaman dengan kita, termasuk salah satu ulama ahli sejarah Islam, terutama di bidang As-Sirah Nabawiyah, bernama Dr. Ali Sollabi, asalnya dari Libya ya, tapi sekarang sudah pindah ke Qatar atau Abu Dhabi ya. Baik, nah beliau menjelaskan faedah dan pelajaran dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu sangat banyak, tapi kita mengambil 5 saja, 5 poin penting terkait faedah dan pelajaran dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang pertama, kata beliau, ad-darsul al-awwal, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah ba'da kulli mihna minha, sesudah masalah pasti ada anugerah, sesudah ujian pasti ada anugerah. Itu kisah yang sesuai dengan latar belakang terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Karena sebelum Allah Isra'kan Nabi dan Mi'rajkan Nabi, itu banyak mengalami banyak kesedihan, terutama yang kita ketahui 10 tahun awal ya, dakwah di kota Makkah itu mengalami banyak tantangan. Sahabat-sahabat yang lemah disiksa, dianiaya. Keluarga Nabi diboikot ya. Embargo ekonomi, al-hisar al-iqtisadi selama 3 tahun. Dilarang interaksi dan juga jual beli dengan keluarga Nabi Bani Hashim, sehingga mereka diisolasi di satu lembah namanya Syi'ib Abi Thalib atau Syi'ib Abdul Muttalib atau Syi'ib Bani Hashim, mohon maaf, Syi'ib Bani Hashim atau Syi'ib Abi Thalib. Itu 3 tahun diboikot, diisolasi mereka bersama sahabat-sahabat, bersama Ahlul Bait selama 3 tahun. Setelah itu pada tahun 10 setelah kenabian, kerasulan, setelah kerasulan, jadi usia Nabi waktu dilantik jadi Rasul 40 tahun, berarti 10 tahun usianya 50. Wafat Sayyiduna Abu Thalib, paman beliau, fi am wahid, di tahun yang sama. Wafat juga istri beliau, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid.
Kedua-duanya adalah tokoh yang membela dan juga mendukung dakwah Nabi, baik secara moral maupun material. Kedua-duanya juga adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka wafat di tahun yang sama. Sebagian sejarawan Kil menyatakan bahwa yang wafat terlebih dahulu itu Sayyiduna Abu Thalib, kemudian disusul oleh Sayyidah Khadijah. Sebagian menyatakan yang wafat terlebih dahulu Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyiduna Abu Thalib. Masih terjadi perbedaan pendapat. Tapi Ibnu Katsir mengambil pendapat, ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Beliau mengambil pendapat bahwa yang wafat terlebih dahulu Sayyiduna Abu Thalib. Setelah itu disusul oleh Sayyidah Khadijah. Antara waktu wafatnya Sayyiduna Abu Thalib dengan Sayyidah Khadijah itu pun masih terjadi banyak pendapat, silang pendapat di kalangan para ahli sejarah Islam. Ada yang menyatakan lebih dari 3 hari. Ada yang menyatakan jaraknya 3 hari. Sayyidina Abu Thalib wafat 3 hari, berikutnya Sayyidah Khadijah. Ada juga yang berpendapat 5 hari. Ada juga yang berpendapat 30 hari. Tapi Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir memilih pendapat 3 hari. Jadi Sayyiduna Abu Thalib wafat, 3 hari berikutnya Sayyidah Khadijah wafat. Nah, ketika kedua-duanya wafat, disitulah Nabi sebagai manusia, makna manusia di sini memiliki al-a'rad al-basyariyah. Rasulullah manusia tapi bukan manusia biasa. Tapi sifat kemanusiaan itu ada. Di mana orang yang dicintai meninggal dunia, beliau merasakan kesedihan. Maka dari sinilah para ahli sejarah biasa menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Sebab 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasul wafat di tahun yang sama dan hanya berbeda 3 hari. Dari wafatnya Sayyiduna Abu Thalib, kemudian Sayyidah Khadijah. Nah, ini semua fase-fase Nabi dalam sejarah mengalami tantangan dan kesulitan, dalam tanda kutip kesedihan. Maka Allah hibur setelah itu. Allah hibur dengan apa? Memperjalankan Nabi jalan-jalan tamasya. Tapi tamasyanya bukan tamasya yang biasa. Ya, Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lam ta'lil, alasan dari peristiwa Isra itu untuk kami memperlihatkan. Linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Di surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia melihat tanda-tanda besar Allah al-kubra, yang sangat besar. Nah, ini menjadi hikmah pertama atau ad-darsul al-awwal, pelajaran pertama. Kita sebagai manusia ketika hidup di dunia pasti mengalami fase masalah, ujian. Tapi kita harus yakin setelah itu pasti ada anugerah yang Allah berikan. Al-imtihan ba'da kulli mihna minha. Setiap ada ujian, setelahnya ada anugerah. Itu pelajaran pertama yang bisa kita petik dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj.